Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini dia Masjid Al-Furqan, masjid yang dibangun di era Soeharto. Kalau kalian lihat gaya arsitekturnya klasik banget kan? Iya, mirip Masjid Demak guys. Guys, selama ini Soeharto sering dikenal lewat isu korupsi, kekuasaan yang panjang, dan kontroversi lainnya kan? Tapi di balik semua itu ada fakta menarik yang jarang kita dengar nih guys. Ternyata beliau juga membangun 999 masjid di seluruh Indonesia. Salah satunya ini nih guys, yang ada di belakang saya. Gimana sih ceritanya? Apa ini murni ibadah atau ada maksud lain? Yuk kita kulik bareng-bareng di video ini. Jangan kemana-mana guys. Langsung aja tanpa berlama-lama, mari kita tonton cuplikan video yang paling kontroversial dulu nih, tentang sumber dayanya ini dari mana. Mari kita tonton bersama-sama. Banyak yang nggak sadar bahwa setiap masjid Pancasila yang tersebar di seluruh Indonesia itu sebenarnya merupakan hasil sedekah dari para PNS di zaman Soeharto dulu. Bahkan ini masuk ke dalam kebijakan pemerintah saat itu. Dan berdirilah 999 masjid di Indonesia. Yap, ternyata sejak tahun 1982, Soeharto sengaja memotong sedikit gaji para PNS yang beragama Islam untuk membangun proyek masjid di seluruh Indonesia. Ini bermula dari keresahan Soeharto setiap kali berkunjung ke daerah. Entah mengapa banyak daerah-daerah yang pada saat itu meminta sumbangan di tepi jalan untuk membangun masjid. Karena kondisi ekonomi Republik Indonesia pada saat itu tidak bisa banyak membantu, maka terciptalah ide untuk mengambil sedikit gaji para PNS. Ada yang Rp50, Rp100, sampai Rp500. Dan dari hasil potongan tersebut ternyata mampu mendirikan 999 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan diberi nama yang sama, yaitu Masjid Pancasila, dengan ciri khas atap segitiga bersusun. Gimana? Apakah kamu pernah melaksanakan sholat di Masjid Pancasila yang merupakan inisiatif dari Presiden Soeharto di masa lalu? Gila ya guys, ternyata pembangunan 999 masjid ini bukan dari uang negara atau sumbangan masyarakat murni, tapi dari potongan gaji PNS. Bayangkan tiap bulan gaji mereka itu dipotong atas nama amal yang katanya mulia. Nah pertanyaannya nih, apakah ini bentuk keikhlasan atau bentuk paksaan atas nama kekuasaan? Kalau dipikir-pikir, amal kok dipotong gaji sih tanpa pilihannya? Menarik nih. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan lain yang gak kalah penting nih. Emangnya bener ada 999 masjid itu atau cuma angka simbolik doang? Yuk kita lihat cuplikan berikutnya. Percaya nggak Indonesia pernah bangun 999 masjid? Indonesia merupakan negara yang warganya mayoritas muslim. Jadi Indonesia memang pernah membangun 999 masjid yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto lah, pembangunan 999 masjid ini bergerak. Bagi Pak Harto, masjid merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan umat muslim. Golkar sejak dulu juga selalu mendukung dan mendorong pembangunan masjid sebagai wadah masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan layak dan hikmat. Gagasan pembangunan 999 masjid ini pertama kali disampaikan pada tahun 1982 oleh Presiden Soeharto dengan mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila atau YAMP. Melalui yayasan tersebut, Pak Harto mengajak para PNS dan anggota TNI Polri yang beragama Islam agar menyisihkan sedikit gaji mereka untuk pembangunan masjid, membangun budaya gotong royong di antara umat untuk kepentingan bersama. Dari pengumpulan dana tersebut, 999 masjid dibangun dan pembangunan terakhir diselesaikan pada tahun 2009. Bahkan Pak Harto membangun Masjid Istiqlal di Bosnia sebagai hadiah dari negara Indonesia loh. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan masjid dan tempat ibadah tetap konsisten dilakukan. Tak hanya membangun masjid baru, namun juga melakukan renovasi dan peremajaan bangunan masjid. Sebagai pusat dakwah dan pendidikan umat, masjid juga menjadi tempat bagi umat untuk memperoleh informasi, memperdalam ilmu agama, dan mewujud menjadi amal kebaikan. Masjid ikut berkontribusi dalam membangun peradaban negara kita, Indonesia. Nah, sekarang jadi tahu ya pentingnya pembangunan masjid dan tempat ibadah tidak hanya sebagai fasilitas umum untuk beribadah, namun juga sebagai tempat memperdalam ilmu dan meningkatkan kualitas rakyat Indonesia. Golkar juga akan terus mendorong pembangunan tempat ibadah untuk rakyat Indonesia, untuk peradaban Indonesia yang akhlakul karimah. Nah ini guys, yang makin menarik, ada yang bilang jumlah 999 itu cuma klaim politik aja, bukan data real. Bahkan beberapa sumber menyebutkan banyak masjid yang diklaim sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum proyek Soeharto. Jadi 999 itu angka nyata atau sekedar angka simbolik untuk membangun citra pemimpin religius. Jadi ini benar-benar contoh nyata post-truth ya guys ya. Kayak kita itu lebih percaya narasi indah daripada fakta lapangan. Gila ya, bisa semudah itu membentuk persepsi publik gitu.
Jadi oke, biar makin kebayang, kita lihat bareng-bareng nih dokumentasi zaman itu. Coba perhatiin baik-baik gambar dan arsip berikut ini. Nah, ini contoh dokumentasinya guys. Kayak masjid ini memang ada, tapi tidak semua itu dibangun dari nol. Jadi sebagian hanya direnovasi dan diklaim sebagai proyek besar. Jadi fakta di lapangan itu memang kadang beda dengan cerita yang disebarluaskan. Bikin mikir kan? Oke guys, itu tadi sedikit reaction kita soal 999 Masjid Soeharto. Menurut kalian gimana? Apakah Soeharto itu benar-benar pahlawan agama atau ada sisi lain yang selama ini ditutupi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kita bisa bahas fakta-fakta sejarah lainnya bareng-bareng. See you di video selanjutnya guys.